Pernahkah kalian membayangkan dibuang oleh darah daging sendiri hanya karena dianggap beban Nenek Siti ditinggalkan di gubuk reot, sementara anak-anaknya diam-diam mencuri warisan ratusan juta miliknya? Namun, kedatangan sang cucu mengubah segalanya menjadi pembalasan yang tak terduga. Sebelum kita mulai kisah penuh emosi ini, coba tulis di komentar dari kota mana kalian menyimak video ini. Nenek Siti ditinggalkan sendirian oleh keluarganya sendiri di sebuah gubuk kayu tua di tengah tanah gersang pinggiran desa. Matahari di sana bangun terlalu pagi, membakar kulit bahkan sebelum jam 6 pagi. Nenek Siti sudah bangun menyeret sandal jepitnya yang sudah tipis di atas lantai papan yang longgar. Kayu-kayu tua itu berderit setiap kali dia melangkah, seolah-olah seluruh rumah itu mengeluh karena dipaksa untuk tetap berdiri. Ada atap yang bocor di kamar tidur pintu depan yang tidak bisa tertutup rapat dan tungku kayu bakar adalah satu-satunya benda yang masih berfungsi dengan baik. Dia menjerang air di ceret yang sudah hitam. Kopi hitam tanpa gula bukan karena dia suka rasa pahit, tapi karena harga gula itu mahal dan uang pensiunnya nyaris tidak cukup untuk makan sebulan. Gubuk kecil itu benar-benar terpencil. Jalanan di depannya hanya tanah merah yang mengeras debu beterbangan setiap kali angin bertiup kencang. Tetangga terdekatnya adalah Pak Slamet yang tinggal sekitar 15 menit berjalan kaki dari sana. Tapi Nenek Siti tidak keberatan dengan kesepian itu. Sebenarnya dia lebih memilih begini. Kesepian itu jauh lebih baik daripada penghinaan, jauh lebih baik daripada menatap wajah anak-anaknya dan melihat rasa jijik menggantikan rasa sayang. Dia menyeruput kopinya menatap keluar jendela tanpa kaca, hanya ditemani tirai lusuh yang melambai ditiup angin panas. Di luar sana, tanah retak-retak karena kemarau dan pohon mangga tua di depan rumah adalah satu-satunya tempat berteduh yang tersisa. Dia teringat masa lalu ketika rumah lamanya masih penuh kehidupan, ketika cucu-cucunya berlarian di halaman, ketika anak-anak perempuannya datang setiap akhir pekan, dan ketika suaminya masih hidup, duduk berdua dengannya di teras menikmati sore. Tapi itu sudah lama sekali. Rasanya sudah begitu lama sampai terkadang Nenek Siti bertanya pada dirinya sendiri, apakah kenangan itu nyata atau dia hanya mengarang kehidupan indah di kepalanya sendiri. Suaminya meninggal 10 tahun yang lalu. Awalnya anak-anaknya masih rajin datang membawakan beras bertanya kabar atau mengantarnya ke kota jika dia sakit. Tapi perlahan kunjungan itu makin jarang. Mula-mula sebulan sekali, lalu 2 bulan sekali, sampai akhirnya mereka berhenti datang sama sekali. Adalah Ratna anak perempuannya yang memberikan pukulan terakhir. Nenek Siti ingat hari itu sejelas siang hari. Ratna datang bersama adiknya Rudi, dan keduanya memasang wajah serius, wajah orang yang datang untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menjenguk orang tua. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman tangan, hanya sapaan dingin yang terdengar seperti kewajiban. Mereka duduk di meja dapur dan berbicara, seolah-olah ibunya tidak ada di sana. Mereka bilang bahwa mereka tidak bisa lagi datang setiap saat. Mereka bilang, ibu sudah tua, sudah tidak sanggup tinggal sendirian. Mereka bilang, mereka sudah menyiapkan tempat yang lebih baik. Saat itu Nenek Siti merasakan dadanya sesak. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Panti jompo. Mereka ingin membuangnya ke panti jompo. Dengan suara gemetar, Nenek Siti menolak. Dia lahir di tanah ini, membesarkan anak-anak di tanah ini, dan dia tidak mau mati terkurung di gedung asing penuh orang asing. Ratna menghela napas panjang tidak sabar. Dia menyebut ibunya keras kepala. Rudi bahkan tidak mau menatap mata. Ibunya dia sibuk bermain ponsel, seolah pertemuan itu hanya buang-buang waktu. Ratna melanjutkan dengan nada yang makin dingin bahwa mereka tidak punya biaya dan waktu untuk merawatnya. Ratna bekerja seharian, Rudi sibuk dengan tokonya, dan membiarkan ibunya sendirian tanpa fasilitas memadai. Menurut mereka, itu bukan kehidupan yang layak. Nenek Siti merasakan amarah mulai naik ke ubun-ubun. Bukan kehidupan yang layak, katanya. Apakah melempar ibu kandung ke panti jompo itu kehidupan? Dia tahu betul mereka hanya ingin menyingkirkannya. Mereka hanya ingin bebas dari beban.
Ratna akhirnya berdiri menyeret kursinya dengan kasar di lantai. Dia memberikan ultimatum. Ibu mau ke panti jompo atau ibu urus diri ibu sendiri? Pilih sekarang. Hari itulah Nenek Siti mengerti. Dia bukan lagi seorang ibu bagi mereka, dia adalah beban, dia adalah masalah, dia adalah sampah. Ketika mereka keluar dari rumah itu dan membanting pintu mobil Nenek Siti, hanya berdiri terpaku sendirian dengan hati yang hancur berkeping-keping. Sejak hari itu tidak ada lagi yang kembali. Tidak untuk berkunjung, tidak untuk memastikan apakah dia masih bernapas. Nenek Siti menjual sedikit barang berharga yang dia punya dan pindah ke gubuk kayu di pinggiran desa Gersang ini. Sebuah tempat di mana tidak ada orang yang akan mencarinya, tempat di mana dia bisa menghilang dari dunia tanpa ada yang sadar. Dan memang itulah yang dia inginkan. Dia ingin lenyap, berharap rasa sakit di hatinya juga ikut lenyap. Hari berganti, minggu-minggu berganti bulan. Rutinitas Nenek Siti hanya bangun minum kopi, duduk di balai-balai bambu, dan menatap kosong ke arah jalan. Pak Slamet sesekali lewat meninggalkan singkong rebus atau pisang, bertanya apakah dia sehat. Pak Slamet orang baik, tapi Nenek Siti tidak butuh kebaikan. Dia tidak butuh rasa kasihan, dia hanya butuh ketenangan. Dan ketenangannya adalah kesunyian. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Sekarang yang tersisa hanya kehampaan lubang besar di dadanya yang terasa berat dan tidak mau pergi. Sampai pada suatu sore yang biasa sore, yang terlalu panas dengan matahari yang memanggang tanah dan angin yang menebar debu, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Nenek Siti sedang berbaring di tempat tidur, tipisnya setengah tertidur setengah sadar. Suara ketukan di kayu lapuk itu bergema di seluruh ruangan. Dia membuka mata bingung. Tidak pernah ada orang yang datang ke sini. Tidak ada yang tahu dia ada di sini. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini disertai suara panggilan. Nenek Siti. Suara itu suara laki-laki masih muda. Dan ada nada dalam panggilannya yang membuat jantung tua Nenek Siti berdegup kencang. Nenek Siti ini Bayu. Bayu, cucunya, anak dari Ratna. Nenek Siti terdiam kaku di tempat tidurnya, tidak tahu harus bangun atau pura-pura tidak ada di rumah. Sudah bertahun-tahun dia tidak melihat anak itu. Mungkin umurnya sekitar 10 tahun saat Nenek Siti pergi. Sekarang dia pasti sudah jadi laki-laki dewasa. Dari luar pintu suara Bayu terdengar lagi memohon. "Nek, aku tahu nenek di dalam. Tolong buka pintunya." Suaranya berbeda. Tidak ada nada terburu-buru. Tidak ada nada terpaksa seperti ibunya. Itu suara yang lain. Nenek Siti bangkit perlahan, lututnya berbunyi dan dia menyeret kakinya ke arah pintu. Dia meletakkan tangan keriputnya di gagang pintu yang berkarat, lalu menarik napas panjang. Apakah dia punya keberanian untuk membuka pintu ini? Apakah dia sanggup melihat wajah cucunya tanpa teringat pada Ratna, tanpa teringat pada kekejaman yang mereka lakukan padanya? Nenek Siti membuka pintu itu perlahan, sangat perlahan, hingga cahaya matahari sore yang tajam langsung menusuk matanya, membuatnya harus menyipitkan pandangan. Di hadapannya berdiri di tengah debu yang beterbangan adalah Bayu. Tapi dia bukan lagi bocah kecil yang Siti ingat. Dia sekarang laki-laki dewasa, berusia 28 tahun, bertubuh tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, mengenakan kemeja kerja yang kusam terkena oli, dan tas ransel besar di punggungnya. Bayu memiliki mata yang sama, persis dengan almarhum kakeknya, mata yang dulu sangat Siti kenal. Dan ketika Bayu menatapnya, tidak ada tatapan dingin seperti ibunya, tidak ada rasa terburu-buru. Yang ada hanya rasa bersalah dan beban yang berat. "Nek," katanya lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Nenek Siti berdiri kaku di ambang pintu, bingung harus berbuat apa. Sebagian hatinya ingin membanting pintu itu tepat di depan muka cucunya. Tapi sebagian lagi bagian yang masih merindukan keluarga ingin memeluknya. Namun dia memilih diam. Dia melipat kedua tangannya di dada, memasang wajah keras. "Mau apa kamu kesini?" tanya Siti tajam.
Bayu menelan ludah terlihat gugup. Aku datang mau jenguk nenek. Untuk apa? Bertahun-tahun tidak ada yang peduli apakah aku masih hidup atau mati. Sekarang kamu muncul tiba-tiba lalu berharap apa? Berharap aku akan tersenyum lebar dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Suara Siti terdengar lebih kasar dari yang dia niatkan, tapi itu adalah kejujuran. Itu adalah amarah, sakit hati, dan dendam yang dia pendam sendirian selama ini. Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku tahu, Nek. Aku tahu aku tidak punya alasan yang bisa diterima. Aku tahu aku pengecut. Pengecut saja tidak cukup potong Siti cepat. Kalian membuang aku. Ibumu, pamanmu, dan kamu juga. Kamu melihat semuanya terjadi dan kamu diam saja. Kamu tidak melakukan apa-apa. Bayu menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Matanya terlihat merah menahan tangis. Justru karena itulah aku di sini, Nek. Afidu, aku tidak datang minta maaf, karena aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku tidak datang bawa bunga atau basa-basi. Aku datang karena aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang mengubah segalanya, dan aku tidak bisa lagi diam saja. Nenek Siti mengerutkan kening, rasa penasaran mulai muncul di balik amarahnya. Sesuatu apa? Bayu menoleh ke kanan dan kiri seolah memastikan tidak ada telinga lain yang mendengar di tanah gersang itu. Boleh aku masuk sebentar, Nek? Ini penting sekali. Siti ragu sejenak menatap mata cucunya yang memohon. Akhirnya dia menggeser tubuhnya memberi jalan. Bayu melangkah masuk dan Siti menutup pintu rapuh itu di belakangnya. Di dalam rumah itu terasa sempit, gelap, berbau apek campuran lembab dan asap kayu bakar. Hanya ada meja kayu tua, 2 kursi reot, dan balai-balai tempat Siti tidur. Tidak ada yang lain. Bayu memandang sekeliling dan hatinya terasa nyeri. Bagaimana mungkin neneknya sendiri hidup di tempat seperti ini? Bagaimana mungkin keluarganya tega membiarkan ini terjadi? Nenek Siti duduk di salah satu kursi dan memberi isyarat dagu ke kursi lainnya. Bicara cepat, aku tidak punya waktu seharian. Bayu duduk meletakkan ranselnya di lantai tanah yang keras, lalu menautkan kedua tangannya. Dia bingung harus mulai dari mana. Nenek, ingat kakek kan? Ingat pekerjaan kakek sebelum meninggal. Siti merasakan nyeri di dadanya setiap kali teringat suaminya. Ingat, kenapa memangnya? Nenek ingat kalau kakek dulu kerja di Dinas Pekerjaan Umum kan? Dia punya posisi penting sebagai pengawas di sana. Ingat dia jadi mandor pengawas proyek lebih dari 30 tahun. Siti mengangguk pelan, Bayu mengangguk cepat. Benar. Dan nenek tahu waktu kakek meninggal, ibu dan paman Rudi mengambil semua berkas peninggalan kakek kan? Semua dokumen, surat-surat, semuanya mereka angkut. Siti menyipitkan mata. Tahu? Lalu kenapa? Mereka bilang itu cuma kertas bekas, tidak ada nilainya. Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit dan penuh kemarahan. Nah, itulah masalahnya, Nek. Mereka bohong. Keheningan yang berat turun di ruangan kecil itu. Nenek Siti menatap cucunya, mencoba mencerna kata-kata itu. Maksudmu bohong bagaimana? Bayu memungut ranselnya, membuka resletingnya dengan cepat. Dari dalam, dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna kuning yang sudah lusuh penuh dengan kertas-kertas yang mulai menguning. Aku menemukan ini minggu lalu, Nek. Disembunyikan di bagian paling bawah lemari ibu. Dia tidak tahu aku mengambilnya. Bayu meletakkan map itu di atas meja tepat di depan Nenek Siti. Nenek harus lihat ini. Dengan tangan gemetar Siti meraih map itu. Dia membukanya perlahan, membalik lembar demi lembar. Ada surat perjanjian resmi, ada stempel basah. Dari pemerintah daerah, ada tanda tangan pejabat. Siti memang tidak terlalu paham bahasa hukum yang rumit di sana. Tapi dia sangat mengenali tanda tangan suaminya di setiap halaman. Apa arti semua ini, Bayu? Bayu memajukan tubuhnya, suaranya merendah, tapi penuh tekanan. Nek kakek bukan cuma mandor biasa. Kakek terdaftar sebagai mitra pengawas dalam proyek bendungan irigasi besar puluhan tahun lalu. Dan ketika proyek itu akhirnya disahkan dan cair anggarannya, kakek punya hak atas uang kompensasi jasa. Nilainya besar sekali, Nek. Ratusan juta rupiah.
Tapi kakek meninggal sebelum uang itu sempat cair. Jantung Nenek Siti berpacu cepat seolah mau melompat keluar. Lalu di mana uang itu sekarang? Bayu mengatupkan bibirnya rapat-rapat menahan geram. Ibu dan Paman Rudi yang mengambilnya. Mereka tahu, Nek. Mereka sudah tahu sejak awal. Dan ketika nenek mulai sakit-sakitan, ketika nenek mulai butuh perawatan, mereka berpikir jauh lebih mudah membuang nenek ke sini daripada harus membagi uang itu. Karena kalau nenek ada di dekat mereka, nenek mungkin akan tahu. Nenek mungkin akan menuntut hak nenek. Siti merasakan air mata panas mendesak di pelupuk matanya. Tapi dia menahannya kuat-kuat. Dia tidak akan membiarkan air mata itu jatuh. Jadi mereka merampokku, bisik Siti, suaranya bergetar karena amarah. Mereka mencuri hakku lalu membuangku seperti sampah seolah aku tidak berharga. Bayu meraih tangan keriput neneknya. Aku tahu, Nek, dan aku datang ke sini karena aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Aku mau melakukan hal yang benar. Semua bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nenek Siti menatap cucunya. Ada campuran rasa sakit dan harapan di sana. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada seseorang yang berdiri di pihaknya. Seseorang yang mau berbuat sesuatu bukan hanya bicara manis. Ini bukan sekadar janji, ini adalah tindakan. Dan hal itu mengubah segalanya. Sore itu Bayu tidak langsung pulang. Dia menghabiskan waktu memperbaiki apa yang dia bisa di gubuk reot itu. Dia memaku kembali papan dinding yang lepas, membetulkan engsel pintu yang miring, dan bahkan berhasil menyalakan lampu minyak tua yang tergeletak di sudut ruangan. Rumah itu masih miskin, masih hampir roboh. Tapi setidaknya sekarang ada kehidupan di dalamnya. Nenek Siti duduk terpaku di kursi, matanya tidak lepas dari tumpukan kertas di meja. Ada nama suaminya di sana, ada angka-angka, ada tanggal. Semuanya terlalu rumit untuk kepalanya yang sudah tua. Bayu duduk lagi di hadapannya setelah selesai bekerja. Nek, kita harus bawa ini ke orang yang mengerti hukum. Orang yang bisa bantu nenek merebut kembali apa yang jadi hak nenek. Siti mengangkat wajahnya. Siapa yang mau bantu orang tua miskin di pinggiran desa seperti ini, Bayu? Tidak ada yang peduli pada orang sepertiku. Bagi dunia, kita ini tidak ada. Bayu menggeleng tegas. Nenek ada. Nenek masih hidup. Dan aku akan pastikan semua orang ingat itu. Dia berdiri berjalan ke arah jendela, menatap matahari yang mulai terbenam membuat debu di luar sana berkilauan warna jingga. Aku punya teman di kota namanya Mas Anton. Dia mengerti soal dokumen tanah dan warisan. Dia bisa periksa berkas ini dan memberitahu langkah apa yang bisa kita ambil. Nenek Siti terdiam cukup lama. Beban penderitaan bertahun-tahun terasa menindih pundaknya. Dia takut untuk berharap lagi. Dia takut akan kecewa lagi. Bagaimana kalau tidak dapat apa-apa, Bayu? Bagaimana kalau ini semua cuma sia-sia? Bayu berbalik menatap neneknya dengan tatapan tajam. Dan yakin, kalau begitu setidaknya kita sudah mencoba, Nek. Setidaknya kita tidak diam saja, sementara mereka hidup enak memakai uang yang seharusnya milik nenek. Setidaknya kita melawan. Siti merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Itu bukan cuma rasa marah. Itu adalah rasa harga diri yang perlahan kembali. Rasa bahwa dia tidak sendirian lagi di dunia ini. Bayu menghabiskan malam itu di sana, tidur beralaskan tikar pandan tipis di atas lantai tanah yang dingin. Nenek Siti berbaring di tempat tidurnya yang keras, mendengarkan suara jangkrik di luar sana dan dengkuran halus cucunya. Malam itu dia hampir tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya melayang kemana-mana, teringat pada almarhum suaminya, pada anak-anaknya yang tegah, dan pada semua hal yang telah hilang dari hidupnya. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia mendapati dirinya memikirkan masa depan. Dia memikirkan apa yang mungkin terjadi, dan apa yang mungkin bisa berubah. Ketika matahari mulai mengintip dari ufuk timur, Bayu sudah bangun. Dia menyeduh kopi hitam persis seperti yang disukai neneknya, lalu duduk menemani wanita tua itu di teras depan. Dengan suara lembut namun tegas, dia memberitahu neneknya bahwa hari ini mereka akan pergi ke kota.
Dia akan membawa Nenek Siti menemui temannya Mas Anton untuk memeriksa berkas-berkas peninggalan kakek. Nenek Siti sempat ragu. Dia sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di kota. Ada rasa takut yang merayap di hatinya, takut bertemu orang yang dikenalnya, takut berpapasan dengan anak-anaknya yang durhaka. Tapi Bayu menggenggam tangan keriput itu erat-erat. Dia berjanji akan selalu ada di sampingnya menjaganya, agar tidak ada satu orang pun yang berani menyakiti. Ada keyakinan yang kuat dalam nada bicara cucunya itu, sesuatu yang membuat Nenek Siti akhirnya percaya dan mengangguk setuju. Mereka berangkat menggunakan motor Honda Astrea tua milik Bayu menyusuri jalan tanah berdebu yang menghubungkan gubuk terpencil itu dengan jalan raya aspal. Angin pagi menerpa wajah Nenek Siti, dan dia berpegangan erat pada pinggang cucunya. Kota kabupaten itu sebenarnya kecil, tapi bagi Siti yang sudah terlalu lama terisolasi, tempat itu terasa begitu besar, bising dan penuh sesak dengan kehidupan. Bayu menghentikan motornya di depan sebuah ruko sederhana di jalan samping. Di sanalah kantor Mas Anton berada. Mereka masuk dan disambut oleh seorang pria berusia 40-an, bertubuh kurus, berkacamata tebal dan berwajah serius. Mas Anton tampak terkejut melihat teman lamanya datang membawa seorang wanita tua. Bayu langsung pada intinya. Dia memperkenalkan neneknya lalu mengeluarkan map kuning lusuh itu dari tasnya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah dokumen proyek irigasi lama tempat kakeknya dulu menjadi mandor pengawas. Dia curiga keluarganya telah menyembunyikan uang kompensasi yang seharusnya menjadi hak kakeknya. Mas Anton membuka map itu dan mulai membalik halaman demi halaman dengan teliti. Semakin lama dia membaca, semakin berubah ekspresi wajahnya. Dia mengerutkan kening, menggigit bibir, lalu membaca ulang paragraf yang sama. Setelah 10 menit yang terasa seperti selamanya, dia melepas kacamatanya dan menatap Nenek Siti dengan pandangan tajam. Dia bertanya apakah Nenek Siti tahu isi dokumen ini. Nenek Siti menggeleng pelan. Dia hanya tahu itu peninggalan suaminya. Mas Anton memajukan tubuhnya, nada bicaranya menjadi sangat serius. Dia menjelaskan bahwa ini bukan masalah sepele. Suami Nenek Siti memiliki hak atas pembayaran kompensasi jasa yang sangat besar yang sampai hari ini belum pernah dibayarkan kepadanya secara langsung. Mas Anton menunjuk salah satu baris di kertas itu. Meskipun tanggal pembayarannya sudah lama lewat dan secara aturan sudah kedaluarsa, ada satu detail hukum yang fatal. Dokumen itu menyebutkan dengan jelas bahwa jika penerima utama meninggal dunia, maka kompensasi harus dibayarkan kepada ahli waris langsung. Dan nama pertama yang tertulis sebagai penerima hak adalah istri sah, yaitu Nenek Siti. Bayu menegakkan punggungnya, matanya berbinar. Jadi nenek punya hak penuh atas uang itu. Mas Anton mengangguk mantap. Benar. Tapi ini akan menjadi masalah besar. Jika keluarga Nenek Siti mengambil uang yang bukan hak mereka, tanpa melibatkan Nenek Siti, itu artinya ada unsur penggelapan. Mereka harus membuktikan itu. Nenek Siti merasakan tenggorokannya tercekat. Dia bilang pelan bahwa dia tidak ingin keributan. Dia hanya ingin apa yang menjadi haknya. Mas Anton menatapnya dengan rasa hormat. Kalau begitu mereka akan memperjuangkannya. Tapi dia memperingatkan Nenek Siti harus siap mental. Ini akan memancing amarah banyak orang. Anak-anaknya pasti tidak akan terima begitu saja. Bayu meletakkan tangannya di bahu neneknya, meremasnya pelan untuk memberi kekuatan. Dia menegaskan bahwa neneknya tidak sendirian. Mereka akan maju sampai titik darah penghabisan. Mas Anton tersenyum tipis lalu mulai mencatat beberapa hal. Dia butuh data tambahan, tapi dengan bukti di tangan ini, mereka punya landasan kuat untuk memulai penyelidikan resmi. Mereka keluar dari kantor itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Nenek Siti merasa lelah, tapi ada cahaya baru. Di matanya cahaya yang sudah lama padam. Dalam perjalanan pulang, Bayu kembali meyakinkan neneknya. Dia meminta neneknya untuk percaya padanya. Dia mengakui bahwa dulu dia gagal. Dulu dia tidak punya nyali untuk melawan ibunya, tapi sekarang dia sudah berbeda. Dia laki-laki dewasa, dan dia akan melakukan hal yang benar. Nenek Siti mempererat pegangannya di pinggang cucunya. Dia percaya
Dia tahu Bayu adalah satu-satunya orang yang masih punya hati nurani di keluarga itu. Saat mereka tiba kembali di gubuk reot itu, Pak Slamet sudah duduk menunggu di kursi bambu di teras depan. Tetangga setia itu membawa rantang berisi sayur lodeh. Dia tampak khawatir bertanya kemana saja Nenek Siti pergi seharian ini. Bayu turun dari motor dan menyalami orang tua itu dengan sopan. Dia menjelaskan bahwa dialah yang membawa neneknya pergi ke kota. Pak Slamet memandang Bayu dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan menyelidik. Dia bertanya siapa anak muda ini. Bayu memperkenalkan diri sebagai cucu Nenek Siti. Pak Slamet mendengus masih curiga. Dia bergumam sinis bahwa sudah lama sekali keluarga Siti tidak pernah menampakkan batang hidungnya di sini. Apa yang membuat mereka tiba-tiba peduli? Bayu menatap neneknya lalu beralih menatap Pak Slamet dengan tatapan tulus. Dia menjawab bahwa yang berubah adalah dia baru saja mengetahui kebenaran. Dan sekarang dia berniat memperbaiki semua kesalahan yang telah dilakukan keluarganya terhadap neneknya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Nenek Siti, namun aneh yang menyenangkan. Bayu tidak pulang ke rumah ibunya. Dia mengurus izin cuti dari pekerjaannya di bengkel dan memilih tinggal di gubuk reot, itu menemani neneknya. Siang hari dia sibuk memperbaiki atap yang bocor, membetulkan dinding bilik yang bolong, dan bolak-balik ke kota untuk mengurus berkas bersama Mas Anton. Malam harinya adalah waktu bagi mereka berdua. Mereka duduk di teras menatap langit desa yang penuh bintang jauh dari polusi cahaya kota. Mereka bicara tentang masa lalu. Nenek Siti bercerita tentang masa kecil Bayu, tentang kakeknya yang tegas, tapi penyayang tentang masa ketika keluarga mereka masih utuh dan bahagia. Bayu mendengarkan semua cerita itu dengan rasa sesak di dada yang tak kunjung hilang. Suatu malam Bayu bertanya, kenapa Nenek Siti tidak pernah cerita soal dokumen kakek padanya dulu. Nenek Siti menghela napas panjang. Dia bilang, dia sendiri bahkan tidak tahu. Suaminya adalah tipe laki-laki zaman dulu yang tertutup soal pekerjaan. Dia bekerja keras membawa uang pulang, tapi tidak pernah menceritakan detail urusan kantor pada istrinya. Ketika suaminya meninggal, Siti begitu hancur dan kehilangan arah, sehingga dia membiarkan anak-anaknya Ratna dan Rudi mengambil alih semua urusan. Dia pikir anak-anaknya akan melakukan hal yang benar. Dia percaya pada darah dagingnya sendiri. Bayu menggelengkan kepala, rahangnya mengeras. Mereka memanfaatkan kelemahan nenek. Mereka memanfaatkan kesedihan nenek untuk keuntungan sendiri. Nenek Siti menatap langit yang gelap. Bukan soal ratusan juta itu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa anak-anaknya melihat dirinya sebagai beban. Mereka melihat ibu yang melahirkan mereka sebagai sampah yang harus dibuang. Bagaimana mungkin dia membesarkan dua anak dengan seluruh jiwanya? Tapi balasan yang dia terima adalah penghinaan seperti itu. Suaranya pecah di akhir kalimat, dan Bayu melihat neneknya mengusap ujung mata dengan punggung tangan yang keriput. Bayu bangkit dari kursinya, lalu memeluk tubuh ringkih itu erat-erat. Dia berbisik bahwa mereka tidak pantas memiliki ibu sebaik Nenek Siti. Mereka tidak pernah pantas. Nenek Siti membiarkan dirinya dipeluk, merasakan kehangatan kasih sayang yang tulus untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam dinginnya kesepian. Keesokan harinya, telepon seluler Bayu berdering. Itu panggilan dari Mas Anton. Suara pengacara itu terdengar bersemangat di ujung telepon. Dia berhasil mendapatkan data dari arsip daerah. Uang kompensasi proyek irigasi itu ternyata sudah cair 3 tahun setelah kematian kakek, dan yang menandatangani pencairannya adalah Ratna dan Rudi. Mereka menandatangani berkas itu sebagai ahli waris, tapi mereka sengaja tidak memasukkan nama Nenek Siti dalam daftar penerima. Bayu merasakan darahnya mendidih. Dia bertanya apakah itu pemalsuan. Mas Anton menjelaskan itu lebih tepat disebut penggelapan dengan cara menghilangkan fakta, karena Nenek Siti tidak hadir saat itu, dan tidak ada yang mewakili prosesnya berjalan mulus tanpa hambatan. Tapi sekarang mereka bisa membalikkan keadaan. Mereka bisa mengajukan gugatan restitusi, menuntut pengembalian hak.
Bayu menutup telepon lalu bergegas menemui neneknya yang sedang menjahit kain perca di teras. Dia berjongkok di depan wanita tua itu menatap matanya dalam-dalam. Berita itu benar. Mereka memang mencuri. Mereka mengambil hak nenek. Sekarang, kata Bayu, kita akan mengejar apa yang menjadi milik nenek. Tapi, Bayu perlu memastikan satu hal. Dia bertanya, apakah Nenek Siti benar-benar yakin ingin melakukan ini? Karena begitu gugatan ini masuk ke pengadilan, semua orang akan tahu. Satu kota akan gempar. Ibunya pamannya mereka pasti akan datang menyerang nenek dengan segala cara. Nenek Siti meletakkan jarum jahitnya. Dia menatap cucunya dengan tatapan yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Itu bukan tatapan wanita tua yang lemah. Itu adalah tatapan seorang pejuang yang sudah terlalu lama diam. Biarkan mereka datang. Kata Nenek Siti tenang namun tajam. Aku sudah tidak takut lagi pada mereka. Mas Anton mulai bergerak cepat. Dia menyusun berkas gugatan. Bayu membantu mengumpulkan saksi-saksi. Orang-orang tua di desa yang dulu mengenal kakek, orang-orang yang tahu bagaimana Ratna dan Rudi memperlakukan ibu mereka. Pak Slamet adalah orang pertama yang bersedia memberikan kesaksian. Dia bilang dengan lantang bahwa dia melihat sendiri hari ketika mereka membuang ibunya di sini. Dia melihat mobil mereka pergi meninggalkan debu tanpa menoleh sedikit pun. Itu adalah kekejaman yang tidak bisa dimaafkan. Seorang teman lama Nenek Siti dari kota Bujurema juga ikut bersuara. Dia bersaksi bahwa Siti adalah ibu yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya, dan balasan yang dia terima hanyalah air tuba. Butuh waktu 2 minggu bagi Mas Anton untuk mendaftarkan gugatan itu secara resmi ke pengadilan. Dan ketika surat panggilan sidang akhirnya sampai ke rumah mewah Ratna dan Rudi Neraka pun pecah. Ratna langsung menelepon anaknya hari itu juga. Bayu sedang menyuapi neneknya makan siang ketika ponselnya bergetar menampilkan nama ibunya. Dia mengangkat telepon itu dan suara teriakan Ratna langsung meledak di telinganya. Ratna bertanya dengan nada histeris apa yang sedang dilakukan Bayu. Apakah dia sudah gila karena menuntut ibu kandungnya sendiri ke pengadilan? Bayu menarik napas dalam berusaha tetap tenang di tengah badai amarah ibunya. Bayu menjawab dengan nada rendah, namun tegas. Dia berkata bahwa dia tidak menyeret siapapun ke dalam masalah. Dia hanya meluruskan apa yang bengkok, memperbaiki apa yang salah. Ratna di ujung telepon sana terdengar semakin berang. Dia menyangkal semuanya. Dia berdalih bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah mengamankan aset kakek menjaga agar tidak hilang. Bayu memotong ucapan ibunya dengan tawa sinis. Mengamankan, katanya. Kalian mencuri dari nenek. Kalian mengambil haknya dan berpura-pura seolah dia tidak pernah ada. Ada jeda hening sejenak sebelum suara Ratna berubah menjadi rendah dan penuh ancaman. Dia berkata bahwa Bayu tidak tahu apa-apa. Nenekmu itu sudah tua, sudah sakit-sakitan, pikirannya kacau. Kami melakukan yang terbaik untuknya. Terbaik untuk siapa, bentak Bayu? Untuk kalian kan? Karena bagi nenek yang terbaik bukanlah dibuang ke gubuk reot tanpa listrik dan air bersih di tengah antah berantah. Ratna mematikan telepon dengan kasar. Sambungan terputus. Bayu menatap layar ponselnya, tangannya gemetar menahan amarah yang meluap. Nenek Siti mendekatinya meletakkan tangan keriputnya di bahu cucunya yang tegang. Tenanglah nak, mereka akan mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka akan mencoba membuatmu membenciku, membuatmu berpikir bahwa akulah yang salah. Bayu menoleh menatap wajah neneknya. Tidak akan, Nek. Aku tahu siapa yang benar dan aku tahu siapa yang zalim. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berwarna hitam masuk ke halaman tanah berdebu itu. Ratna datang. Dia turun dari mobil mengenakan pakaian bagus yang sangat kontras dengan lingkungan gubuk yang kumuh. Kacamata hitam menutupi matanya, rambutnya disanggul rapi. Dia berjalan menerobos debu, wajahnya merah padam menahan emosi. Bayu sedang membetulkan genteng ketika melihat mobil itu. Dia segera turun berdiri di ambang pintu menghalangi jalan masuk ibunya. Ibu sapa Bayu dingin.
Ratna membuka kacamata hitamnya menatap anak laki-lakinya dengan campuran rasa marah dan putus asa. "Minggir, aku perlu bicara dengan dia." "Tidak, ibu tidak boleh masuk ke sini." Ratna maju selangkah menunjuk wajah Bayu. "Aku ini ibumu Bayu, dan dia itu ibuku. Aku punya hak untuk bicara dengannya." "Hak?" tanya Bayu sinis. "Ibu sudah kehilangan hak itu saat ibu membuang dia di sini sendirian." Ratna mengertakkan gigi. "Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu betapa susahnya merawat orang tua. Dia itu sakit, dia keras kepala, dia tidak mau mendengarkan siapapun." Bayu merasakan darahnya mendidih. "Dia sendirian, Bu. Dia baru saja kehilangan suaminya. Bukannya dibantu ibu dan paman Rudi malah menyingkirkannya." Ratna menarik napas panjang mencoba mengubah taktik. Dia sadar kekerasan tidak akan mempan pada Bayu. "Dengar, Nak, ibu tidak datang untuk bertengkar. Ibu datang untuk menyelesaikan ini. Kita bisa bicara baik-baik. Kita bisa buat kesepakatan." "Kesepakatan?" ulang Bayu. "Kesepakatan macam apa?" Ratna melirik ke arah gubuk reot itu dengan tatapan jijik yang berusaha disembunyikan. "Ibu bisa bantu dia. Ibu bisa bawa dia pulang merawatnya lagi. Asalkan kalian cabut gugatan itu." Bayu tertawa pahit, tawa yang menyayat hati. "Sekarang ibu mau merawatnya. Sekarang setelah ibu tahu dia punya hak atas uang ratusan juta itu. Sekarang setelah kebusukan ibu terbongkar." Ratna terdiam tidak menjawab. Dia tahu dia tersudut, dan sebelum dia sempat menyusun alasan lain, pintu gubuk terbuka. Nenek Siti muncul di sana. Wanita tua itu berdiri tegak dengan postur yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi nenek tua yang pasrah, melainkan seorang ibu yang hatinya telah membatu karena kecewa. Dia menatap anak perempuannya itu seperti menatap orang asing. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya ketenangan yang menakutkan. Ratna menelan, ludah suaranya sedikit bergetar. "Ibu, jangan panggil aku ibu," potong Siti tajam. "Ibu adalah orang yang merawat anaknya. Ibu adalah orang yang tidak pergi. Kamu membuangku, Ratna. Kamu dan kakakmu memperlakukan aku seperti sampah." Ratna mencoba membela diri, suaranya terdengar memelas. "Bu, kami mencoba melakukan yang terbaik. Situasi kami sulit saat itu. Pekerjaan utang semuanya menumpuk, dan ibu-ibu semakin sulit diatur. Kami bingung harus bagaimana." Nenek Siti tersenyum miris. "Sulit diatur," katanya. "Aku baru saja mengubur suamiku Ratna. Hatiku hancur, dan bukannya memelukku kalian malah mengusirku." Debu merah. Dia tidak punya jawaban untuk itu karena itu adalah kebenaran. Kami salah, Bu. Aku akui itu. Tapi sekarang kita bisa perbaiki semuanya." Nenek Siti menggeleng pelan. Sekarang setelah kalian tahu aku punya uang. Sekarang setelah kalian terancam kehilangan apa yang kalian curi dariku." Ratna membelalakan mata berpura-pura kaget. "Mencuri? Kami tidak mencuri apa-apa, Bu. Uang itu kami pakai untuk bayar utang Bapak. Banyak tagihan yang harus dilunasi." Bayu maju selangkah membentak ibunya. "Bohong. Mas Anton sudah periksa semuanya. Tidak ada utang. Kalian mengambil uang itu lalu membaginya berdua. Kalian bahkan membeli mobil baru sebulan setelah uang itu cair." Ratna menatap anaknya dengan tatapan terluka, seolah dihianati. "Bayu, kamu percaya omongan pengacara itu? Kamu lebih percaya dia daripada ibumu sendiri. Nenekmu ini sudah pikun, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jangan bicara begitu tentang nenek Sergah Bayu. Dia sangat sadar, dia tahu persis apa yang kalian lakukan." Ratna tertawa gugup, tawa orang yang panik. "Kamu sudah gila, Bayu. Kamu melawan ibumu demi membela orang tua yang sebentar lagi mati." "Aku membela kebenaran, Bu. Dan kebenaran ada di pihak nenek." Ratna mengusap wajahnya frustrasi. Dia mencoba sekali lagi. "Dengar, kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada skandal. Orang-orang akan bicara, Bu. Malu. Kita bagi warisannya secara adil di sini sekarang juga.
Nenek Siti melangkah maju hingga wajahnya berhadapan langsung dengan putrinya. Adil. Kalian tidak tahu arti kata adil. Kalian hanya tahu kata untung. Dan aku tidak butuh apapun lagi dari kalian. Aku cuma mau hakku kembali. Apa yang memang milikku sejak awal. Ratna mengepalkan tangannya di samping tubuh. Ibu melakukan ini cuma untuk balas dendam kan? Nenek Siti menggeleng. Tidak, ini bukan balas dendam, ini keadilan. Ratna berdiri terpaku. Dia melihat ke mata ibunya lalu ke mata anaknya dan dia sadar dia sudah kalah. Tembok pertahanan yang dia bangun selama ini runtuh. Tidak ada jalan untuk memutar balik, waktu tidak ada cara untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terlalu parah. Dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah Ratna mengancam. Ibu akan menyesal. Saat ini jadi tontonan orang sekampung, saat semua orang menertawakan keluarga kita, ibu akan menyesal. Nenek Siti menatapnya tanpa berkedip dingin dan menusuk. Satu-satunya penyesalan yang aku rasakan adalah membesarkan anak sepertimu. Kalimat itu menghantam Ratna lebih keras daripada tamparan fisik. Dia terhuyung sedikit lalu dengan cepat memakai kembali kacamata hitamnya untuk menutupi air mata yang mendesak keluar. Tanpa sepatah kata lagi, dia berbalik masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraannya, pergi meninggalkan kepulan debu tebal yang menyesakkan dada. Bayu melihat mobil itu menghilang di tikungan jalan, lalu berbalik menatap neneknya. Tubuh tua itu gemetar. Bayu segera memeluknya. Nenek tidak apa-apa. Nenek hebat tadi. Nenek Siti membiarkan dirinya bersandar di dada cucunya. Untuk pertama kalinya dia merasa beban berat di hatinya sedikit terangkat. Dia merasa dia telah melakukan hal yang benar. Dia tidak lagi diam. Dia telah melawan. Kabar tentang gugatan hukum itu menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota, bahkan sampai ke pelosok desa. Di pasar, di warung kopi, di teras-teras rumah, orang-orang mulai berbisik. Mereka membicarakan Nenek Siti wanita tua yang dulu dibuang begitu saja kini bangkit melawan anak-anaknya sendiri. Kabar burung mengatakan bahwa anak-anaknya telah mencuri harta warisan dan menelantarkan ibunya dalam kemiskinan. Bagi masyarakat desa yang menjunjung tinggi hormat pada orang tua, tindakan Ratna dan Rudi adalah aib besar. Seminggu setelah kedatangan Ratna, giliran Rudi yang muncul. Berbeda dengan kakaknya yang datang sendirian, Rudi membawa serta istri dan kedua anaknya. Mungkin dia pikir kehadiran cucu-cucu yang lain akan melunakkan hati ibunya. Kebetulan saat itu Bayu sedang pergi ke kota mengurus berkas, jadi Nenek Siti harus menghadapi putranya itu sendirian. Dia membuka pintu dan melihat Rudi berdiri di sana dengan wajah masam yang tidak bersahabat. Tanpa basa-basi, Rudi langsung menuntut untuk bicara. Nenek Siti melipat tangan di dada, berdiri kokoh di ambang pintu menolak membiarkan mereka masuk. Rudi menghela napas kasar frustrasi. Dia mulai berceramah. Dia bilang dia tahu ibunya sedang marah. Dia tahu mereka telah berbuat salah, tapi masalah ini sudah melampaui batas. Satu kota membicarakan keburukan mereka, nama baik keluarga mereka hancur lebur. Nenek Siti menatapnya tajam. Nama baik kalian, tanyanya sinis. Bukan nama baikku, karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Rudi mengertakkan, rahangnya menahan emosi. Dia menuduh ibunya terlalu mendengarkan hasutan Bayu. Dia bilang Bayu itu masih muda, tidak tahu bagaimana dunia bekerja, dan hanya memperkeruh suasana. Rudi bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan dulu semata-mata demi melindungi aset keluarga. Nenek Siti maju selangkah, matanya menyorotkan api kemarahan yang membuat Rudi mundur sedikit. Melindungi desisnya. Kalian melempar aku ke sini, membiarkan aku kelaparan, dan melupakan bahwa aku masih bernapas. Lalu sekarang kamu berani bicara soal perlindungan. Rudi memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata ibunya. Dia kehabisan kata-kata, karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu ibunya benar. Akhirnya dia mencoba jalan terakhir. Jalan damai. Dia menawarkan sebuah kesepakatan. Kami akan kembalikan sebagian uangnya, dan ibu cabut gugatan itu. Dengan begitu, kita semua senang, tidak ada yang malu. Nenek Siti merasakan gelombang kemurkaan yang luar biasa.
Kalian pikir aku melakukan ini karena uang, tanyanya dengan suara bergetar. Rudy mengerutkan kening bingung. Bukan, jawab Nenek Siti tegas. Aku melakukan ini karena kalian telah menginjak-injak harga diriku. Kalian membuangku seolah aku tidak berharga. Dan sekarang kalian mau membeli diamku dengan uang receh. Rudy terdiam. Istrinya tampak malu menunduk dalam-dalam, sementara anak-anak mereka menatap bingung tidak mengerti apa yang terjadi. Tepat saat itu Pak Slamet muncul dari jalan setapak. Dia melihat ketegangan itu dan langsung menghampiri. Dengan suara berat khas orang tua yang disegani, dia bertanya ada masalah apa. Rudy menoleh membentak Pak Slamet agar tidak ikut campur urusan keluarga. Pak Slamet melangkah lebih dekat, berdiri di samping Nenek Siti layaknya seorang pelindung. Semua yang menyangkut wanita ini adalah urusanku, kata Pak Slamet tegas. Karena aku yang ada di sini saat kalian menghilang. Aku yang memberinya makan saat kalian membiarkannya kelaparan. Rudy merasakan rasa malu yang membakar wajahnya. Dia mencoba membela diri, berkata bahwa mereka tidak tahu kondisi ibunya seburuk itu. Pak Slamet memotong cepat. Kalian tidak tahu karena kalian memang tidak mau tahu. Sadar bahwa dia tidak akan menang hari ini, Rudy menatap ibunya untuk terakhir kalinya. Dia bertanya dengan nada mengancam, apakah ibunya yakin tidak akan menyesali keputusan ini? Nenek Siti tidak menjawab. Dia hanya menatap dingin sampai putranya itu berbalik masuk ke mobil dan pergi meninggalkan debu. Proses hukum berjalan lebih cepat dari dugaan Bayu. Mas Anton, pengacara mereka, bekerja sangat efisien. Dia mengumpulkan bukti, menyusun kronologi, dan memastikan celah hukum tertutup rapat. Sidang perdana dijadwalkan 3 minggu kemudian. Selama masa tunggu itu, pihak Ratna dan Rudy mencoba segala cara. Mereka mengirim utusan membujuk Bayu untuk mundur, bahkan mencoba mengirim uang tunai dalam amplop tebal untuk Nenek Siti. Tapi wanita tua itu menolak semuanya mentah-mentah. Ini bukan soal uang, katanya berulang kali, ini soal martabat. Bayu melihat perubahan besar pada neneknya. Dia bukan lagi wanita tua rapuh yang dia temukan di gubuk reot itu. Dia berdiri tegak, dia berani bicara, dan semangat hidupnya kembali menyala. Rasa bangga memenuhi dada Bayu setiap kali melihat neneknya. Malam sebelum sidang, mereka duduk berdua di teras. Langit gelap tanpa bulan. Nenek Siti tiba-tiba bertanya dengan suara pelan, bagaimana kalau kita kalah, Bayu? Bagaimana kalau hakim memutuskan mereka yang benar? Bayu menatap neneknya menggenggam tangannya erat. Kita tidak akan kalah, Nek. Buktinya jelas. Tapi kalaupun hal terburuk terjadi, setidaknya kita sudah mencoba. Setidaknya kita sudah menunjukkan pada mereka bahwa nenek bukan orang lemah yang bisa diinjak-injak. Nenek Siti tersenyum tipis. Kamu anak baik, Bayu. Kakekmu pasti bangga melihatmu sekarang. Bayu merasakan tenggorokannya tercekat menahan haru. Dia berharap bisa mengenal kakeknya lebih lama. Kakekmu itu orang jujur, kata Nenek Siti menerawang. Dia benci ketidakadilan. Hari persidangan tiba. Bayu bangun pagi-pagi sekali membantu neneknya bersiap. Nenek Siti mengenakan kebaya lamanya yang paling bagus yang sudah dicuci bersih dan disetrika rapi. Meski sederhana, dia terlihat anggun. Mas Anton sudah menunggu mereka di depan gedung pengadilan negeri yang megah. Apakah nenek siap, tanya Mas Anton. Nenek Siti mengangguk mantap. Siap. Ketika mereka memasuki ruang sidang, Ratna dan Rudy sudah duduk di sana didampingi pengacara mahal mereka. Mereka menatap ibu mereka dengan campuran rasa marah dan jijik. Nenek Siti duduk di sisi seberang dengan Bayu setia di sampingnya. Hakim ketua masuk mengetuk palu dan sidang dimulai. Mas Anton mempresentasikan kasusnya dengan brilian. Dia membeberkan bukti dokumen kontrak kerja kakek dan catatan pencairan dana. Dia menunjukkan fakta tak terbantahkan bahwa Ratna dan Rudy telah menerima uang kompensasi itu tanpa menyertakan ibu mereka sebagai ahli waris utama. Dia membuktikan adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan hak Nenek Siti. Pengacara Ratna dan Rudy mencoba berargumen. Mereka berdalih bahwa saat itu Nenek Siti sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil, bingung karena duka,
sehingga tidak mampu mengelola keuangan. Mereka mengklaim bahwa kliennya bertindak demi kepentingan terbaik ibunya. Mas Anton langsung mematahkan argumen itu dengan keras. Kepentingan terbaik, tanyanya lantang. Mereka menelantarkan wanita ini di gubuk tidak layak huni. Mereka memutus komunikasi. Bagaimana mungkin penelantaran disebut sebagai kepentingan terbaik? Suasana ruang sidang menegang. Hakim meminta Nenek Siti untuk bicara. Wanita tua itu bangkit berdiri. Tangannya sedikit gemetar memegang pinggiran meja, tapi suaranya terdengar jelas. Yang mulia, katanya, saya berdiri di sini bukan karena saya serakah akan uang. Saya di sini karena anak-anak saya sendiri telah menghina saya. Mereka memperlakukan saya seolah-olah nyawa saya tidak ada harganya. Mereka mengambil apa yang menjadi hak suami saya, lalu membuang saya, agar mereka bisa menikmatinya sendirian. Saya hanya ingin hak saya kembali. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa saya bukan sampah. Ruangan itu hening senyap. Kata-kata Nenek Siti menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan Hakim Ketua tampak tertegun sejenak. Ratna menundukkan kepala, tidak berani melihat sekeliling. Rudi menatap kosong ke dinding. Setelah memeriksa ulang semua bukti, hakim mengumumkan keputusan. Setelah jeda yang terasa sangat panjang, palu diketuk. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, hakim menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa penggelapan hak ahli waris. Uang kompensasi itu seharusnya dibagi secara adil dengan istri almarhum sebagai penerima prioritas. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan tergugat Ratna dan Rudi untuk mengembalikan seluruh hak Nenek Siti, ditambah dengan bunga dan denda keterlambatan. Keputusan itu jatuh bagaikan petir di siang bolong bagi Ratna dan Rudi. Mereka kalah telak. Nenek Siti merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. Tapi kali ini itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan, air mata kemenangan, dan air mata keadilan yang akhirnya ditegakkan. Saat mereka melangkah keluar dari gedung pengadilan, Ratna dan Rudi mencoba mendekat. Wajah mereka tampak kusut campuran antara malu dan takut kehilangan muka. Ibu, kata Ratna pelan, kita perlu bicara. Nenek Siti berhenti memutar tubuhnya, lalu menatap tajam ke mata kedua anaknya itu satu persatu. Sekarang, kalian mau bicara, tanyanya dingin. Sekarang, setelah kalian kalah. Ratna membuka mulut hendak menyela, tapi Nenek Siti mengangkat tangannya menghentikan. Aku tidak mau dengar apa-apa lagi dari kalian. Kalian punya kesempatan bertahun-tahun untuk berbuat benar. Kalian punya kesempatan untuk memperlakukan aku sebagai ibu, tapi kalian memilih untuk membuangku. Sekarang terima akibatnya. Tanpa menoleh lagi, Nenek Siti berbalik menggandeng lengan Bayu dan berjalan pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Bayu memesan nasi rames hangat, dan mereka makan dalam diam yang menenangkan. Setelah piring mereka kosong, Nenek Siti meletakkan sendoknya. Bayu, ada satu hal yang mau Nenek bicarakan. Apa itu, Nek? Nenek tidak mau uang ini cuma buat Nenek. Nenek mau membaginya dengan kamu. Kamu pantas mendapatkannya. Bayu menggeleng cepat menolak tegas. Tidak, Nek. Itu hak Nenek. Nenek sudah menderita bertahun-tahun. Nenek pantas menikmati hidup enak sekarang. Nenek Siti meraih tangan cucunya di atas meja. Kamu memberiku lebih dari sekadar uang, Bayu. Kamu memberiku harga diri. Kamu menunjukkan padaku bahwa aku masih berharga. Tanpa kamu mungkin Nenek sudah mati sendirian di gubuk itu. Jadi Nenek ingin berbagi. Setengah untuk Nenek, setengah untuk modal kamu. Mata Bayu terasa panas. Nek, jangan. Nenek tidak mau dibantah, potong Siti tegas sambil tersenyum. Keputusan sudah bulat. Ketika mereka sampai kembali di desa Pak Slamet dan Bu Jurema sudah menunggu di teras gubuk. Bagaimana hasilnya, teriak Pak Slamet dari kejauhan. Bayu tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol. Kita menang. Pak Slamet bersorak kegirangan sementara Bu Jurema langsung memeluk Nenek Siti erat-erat. Aku sudah tahu, katanya terharu. Keadilan pasti menang. Sore itu mereka habiskan dengan syukuran, kecil-kecilan tertawa,
dan merayakan kemenangan yang manis itu. Nenek Siti merasa benar-benar pulang. Dia merasa dicintai, dia merasa hidup. Beberapa hari kemudian, uang kompensasi itu masuk ke rekening. Jumlahnya bukan kekayaan tak terbatas, tapi sangat cukup untuk mengubah hidup Nenek Siti sepenuhnya. Bayu langsung bergerak. Dia memanggil tukang membeli material dan mulai merenovasi gubuk reot itu. Mereka memasang listrik PLN, memperbaiki atap yang bocor, dan mengganti dinding bilik bambu dengan tembok batu bata yang kokoh. Gubuk derita itu kini berubah menjadi rumah mungil yang nyaman dan layak huni. Nenek Siti membeli kasur empuk kulkas untuk menyimpan makanan dan kompor gas. Sisa uangnya dia simpan di bank untuk hari tua. Ratna dan Rudi beberapa kali mencoba menghubungi. Mereka mengirim pesan menelepon, bahkan menitip salam lewat tetangga, berharap bisa mencicipi sedikit dari uang itu. Tapi Nenek Siti tidak pernah merespons. Bukan karena dia pendendam, tapi karena dia sudah belajar. Dia belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali ke masa lalu. Memaafkan adalah melangkah maju dan dia sedang melangkah maju. Bayu terus mengunjungi neneknya setiap minggu tanpa absen. Dia menggunakan bagian uang yang dipaksa Nenek Siti untuk diterimanya sebagai modal usaha. Dia membuka bengkel listrik kecil di kota. Usahanya lancar, pelanggannya banyak, dan dia mulai menata masa depannya. Suatu sore saat berkunjung ke rumah neneknya, yang kini sudah bagus, Bayu membawa kabar. "Nek, aku kenalan sama perempuan." Nenek Siti yang sedang menyulam di teras langsung meletakkan kainnya. "Siapa namanya?" Bayu tersenyum malu-malu. "Namanya Sari. Dia kerja di apotek dekat bengkelku. Kami sering ngobrol dan rasanya cocok." Mata Nenek Siti berbinar. "Orangnya bagaimana?" "Baik, Nek. Orangnya sederhana, rajin, dan hatinya lembut. Mirip nenek." Dada Nenek Siti terasa hangat. 2 minggu kemudian, Bayu datang membonceng Sari. Gadis itu sopan, murah senyum, dan langsung mencium tangan Nenek Siti dengan takzim. Mereka makan siang bersama, mengobrol panjang lebar, dan Nenek Siti bisa melihat ketulusan di mata gadis itu. Sore itu duduk di teras rumahnya yang nyaman, Nenek Siti merenung tentang betapa roda kehidupan berputar. Dia kehilangan keluarganya yang lama, tapi Tuhan menggantinya dengan keluarga baru yang jauh lebih indah. Suatu hari saat Nenek Siti sedang belanja di pasar kota, dia berpapasan dengan Ratna. Pertemuan itu terjadi di lorong sempit penjual beras. Ratna mematung keranjang belanja di tangannya, menatap ibunya dengan tatapan kaget. Nenek Siti juga berhenti sejenak. Ada hening yang canggung di antara mereka. Ratna membuka mulutnya seolah hendak memanggil, tapi Nenek Siti memilih untuk tidak berhenti. Dia mengangguk sekilas lalu berjalan melewatinya begitu saja. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Dia hanya terus berjalan karena dia tahu beberapa orang memang tidak lagi punya tempat di masa depannya. Berbeda dengan Ratna, Rudi mencoba pendekatan lain. Dia datang sendirian ke rumah ibunya suatu sore tanpa membawa anak atau istri. Bayu sedang tidak ada di sana. Nenek Siti membukakan pintu dan melihat putranya berdiri dengan kepala tertunduk. "Bu," kata Rudi pelan, "aku cuma mau minta maaf." Nenek Siti bersedekap menatap putranya. "Bicara." Rudi menarik napas panjang. "Aku datang bukan minta uang. Aku datang untuk minta ampun. Aku sadar aku salah besar. Aku sadar aku durhaka. Dan aku benar-benar menyesal." Nenek Siti menatap mata putranya mencari kebohongan di sana. Tapi kali ini dia melihat kejujuran. Dia melihat penyesalan yang nyata. Namun dia juga tahu bahwa luka di hatinya sudah terlalu dalam. "Rudi," kata Nenek Siti tenang, "aku terima minta maafmu. Sebagai ibu aku memaafkanmu. Tapi itu tidak mengubah apa-apa. Rasa percaya itu sudah hilang dan tidak bisa kembali semudah itu." Rudi mengangguk pasrah. "Aku mengerti, Bu. Aku cuma ingin ibu tahu kalau aku menyesal." "Aku tahu," jawab Nenek Siti. "Sekarang pulanglah. Jadilah ayah yang baik buat anak-anakmu. Jangan ulangi kesalahanmu pada mereka." Rudi berdiri di sana sesaat lagi lalu pamit dan pergi. Nenek Siti menutup pintu, merasakan beban terakhir di hatinya terangkat. Malamnya dia menceritakan kejadian itu pada Bayu.
"Bagaimana perasaan nenek?" tanya Bayu. "Damai," jawab Nenek Siti. "Aku sudah tidak marah lagi. Aku cuma ingin hidup tenang." Bulan-bulan berlalu. Nenek Siti semakin aktif di lingkungannya. Dia punya banyak teman baru ikut pengajian di masjid dan sering membantu tetangga yang kesusahan. Dia menjadi sosok sesepuh yang dihormati di desa itu. Banyak orang datang padanya untuk minta nasihat, karena mereka tahu Nenek Siti pernah berada di titik terendah dan berhasil bangkit kembali. Setahun kemudian, Bayu melamar Sari. Mereka menikah dalam sebuah acara akad nikah yang sederhana, tapi khidmat. Nenek Siti duduk di barisan paling depan, mengenakan kebaya sutra baru tersenyum lebar, hingga matanya menyipit. Ketika Bayu dan Sari sungkem di kakinya, memohon restu, Nenek Siti merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Resepsi kecil-kecilan diadakan di halaman rumah Pak Slamet. Ada musik dangdut sayup-sayup, ada banyak makanan dan semua orang tertawa. Nenek Siti bahkan ikut menari pelan bersama Pak Slamet dan Bu Jurema. Saat dia duduk beristirahat, Bu Jurema menggenggam tangannya. "Lihat Siti, lihat betapa jauh nasib membawamu." Nenek Siti memandang ke sekeliling. Dia melihat cucunya tertawa bahagia bersama istri barunya. Dia melihat teman-teman setianya. Dia melihat rumahnya yang kokoh di kejauhan. "Benar," bisik Nenek Siti. "Semua ini karena kamu berani melawan," kata Bu Jurema. Nenek Siti tersenyum bijak. "Bukan, semua ini karena Bayu berani berbuat benar." Bu Jurema mengangguk setuju. "Kalian saling menyelamatkan. Kamu menyelamatkan dia dan dia menyelamatkan kamu. Dan itu memang benar. Bayu telah menyelamatkan neneknya dari keterpurukan, dan Nenek Siti telah menyelamatkan Bayu dari menjadi manusia tanpa hati seperti orang tuanya. Mereka bertemu di waktu yang tepat, dan bersama-sama mereka membangun sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kemenangan di pengadilan. Mereka membangun kembali arti keluarga. Duduk di tengah pesta itu dikelilingi cinta yang tulus. Nenek Siti sadar dia telah menang. Bukan karena dia punya uang di bank, bukan karena dia mengalahkan anak-anaknya, tapi karena dia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia berharga. Bahwa dia selalu berharga, dan tidak ada satu orang pun yang boleh mengambil rasa itu darinya. Teman-teman, kisah Nenek Siti ini sebenarnya adalah cermin besar bagi kita semua. Di zaman yang serba cepat ini, kadang kita terlalu sibuk mengejar karir, mengejar harta, sampai kita lupa melihat ke belakang. Kita lupa pada sosok yang dulu mengajari kita berjalan, sosok yang rela lapar, asalkan kita kenyang. Apa yang terjadi pada Ratna dan Rudi adalah pelajaran keras tentang hukum tabur tuai. Mereka mengira dengan menyingkirkan ibu mereka, beban hidup akan hilang dan harta akan bertambah. Tapi lihat akhirnya, mereka justru kehilangan segalanya. Mereka kehilangan rasa hormat, kehilangan nama baik, dan yang paling parah, mereka kehilangan berkah dalam hidup. Uang ratusan juta itu nyatanya tidak bisa membeli ketenangan tidur mereka. Sebaliknya, Bayu mengajarkan kita satu hal penting. Menginginkan kesempatan untuk berbakti. Ketika dia memilih untuk membela neneknya, dia tidak sedang mencari keuntungan materi. Dia sedang mencari kemanusiaannya sendiri. Dan pada akhirnya, kebaikan hati itulah yang menyelamatkannya dan memberinya keluarga yang utuh. Jadi pesan saya sederhana. Jangan tunggu sampai orang tua kita tiada baru kita menyadari betapa berharganya mereka. Jangan jadikan mereka pilihan terakhir di sela-sela kesibukan kita. Selagi mereka masih ada, muliakanlah mereka. Karena senyum rida di wajah orang tua adalah kunci pembuka pintu rezeki kita yang sesungguhnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat yang hangat untuk hati kita semua. Jika kalian merasa cerita-cerita kehidupan seperti ini bermanfaat dan ingin terus mendengarkan kisah yang menyentuh jiwa lainnya, saya mengundang kalian untuk tetap bersama kami di sini. Silakan bergabung dengan menekan tombol subscribe agar kita tidak ketinggalan untuk mengambil hikmah dari cerita seru selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati dan sampai jumpa.